ya. MRP itu Material Requirement Planning, ya, perencanaan kebutuhan material. Itu ya. Baik, kita lihat lebih jauh. Saya akan tampilkan juga biar enak ya, biar kita bisa lihat sama-sama. Ya, ini ya bab 5 manajemen persediaan ya. Jadi intinya adalah tadi ya, bagaimana kita mengadakan bahan secara efisien, secara ekonomis ya. Ekonomis itu paling irit ya, paling irit, ini yang paling rendah ya. Baik. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita masuk yang bahan baku, satu bahan baku ya dengan EOP. Jadi kalau perusahaan menggunakan melakukan pengadaan bahan baku, ada dua biaya yang harus ditanggung ya. Pertama adalah biaya pemesanan, ya kan, pesen entah lewat email, lewat telepon ya, mungkin sekarang lewat WA dan sebagainya ya. Dipesan di supplier ya, memesan bahan baku di supplier. Setelah memesan, kemudian perusahaan akan menanggung biaya penyimpanan kan gitu ya. Setelah dipesan kemudian disimpan, biaya yang ditanggung ya macam-macam. Misalnya perusahaan butuh sewa gudang misalnya ya, perusahaan butuh biaya modal ya, biaya modal untuk pembelian biaya risiko kehilangan ya. Dan bisa saja bahan baku yang disimpan itu ada yang mencuri ya, pencurian, sehingga risiko kehilangan. Biaya asuransi ya dan sebagainya, itu masuk dalam biaya penyimpanan ya. Ini sudah ada di halaman 60 nih ya. Dua jenis biaya yang dipertimbangkan ya. Ada biaya pemesanan ya, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan bahan baku ya, ada. Nah kemudian bagaimana produk pembelian itu dikatakan optimal gitu ya, dikatakan optimal artinya perusahaan sudah membeli bahan baku dengan ekonomis, itu yang seperti apa? Ya, ekonomis bisa dilihat dari dua sisi ya, dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi jumlah barang yang dibeli, ya, jumlah barang yang dibeli. Baik, saya mau memancing dulu ya. Ini logika dulu. Pembelian dari sisi pembelian ekonomis ada dua sisi kuantitas dan sisi biaya ya. Sisi kuantitas mengatakan pembelian yang optimal itu ya yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit gitu ya. Ya, pembeliannya pas, jumlahnya pas. Karena kalau membeli dalam jumlah yang banyak, nanti biaya penyimpanannya tinggi gitu ya. Biaya penyimpanannya tinggi. Tetapi kalau membeli bahan baku sedikit atau kurang ya untuk proses produksi, maka akan berdampak pada kekurangan ya. Konsumen akan tidak terpenuhi ya, permintaan konsumen tidak terpenuhi karena bahan bakunya kekurangan bahan baku gitu ya. Jadi pembeliannya harus pas ya, itu dikatakan ekonomis. Terus yang kedua, pembelian dikatakan ekonomis kalau biayanya minimal ya, biayanya paling kecil, minimal. Hanya total costnya minimal. Oke, baik, itu konsepnya di situ ya. Nah, kita akan masuk metode perhitungan tadi dengan EOQ ya, Economic Order Quantity. Rumusnya nanti seperti ini ya. Akar 2 DS per H ya. D itu adalah demand ya, kebutuhan bahan baku selama periode
dalam satu periode, ya 1 bulan atau 1 tahun ya, tergantung dari jenis perusahaannya. Kalau perusahaan tembakau ya kebutuhan bahan bakunya kan perusahaan rokok ya, pengelolaan bahan bakunya tembakunya setahun ya, setahun berapa, karena panen tembakau itu setahun ya, hanya setahun sekali. Tetapi kalau kebutuhan tadi bahan baku kecap ya mungkin bisa ditentukan setiap bulan ya, setiap bulan berapa pembelian kedelai, karena kedelai cenderung lebih mudah ya diperoleh. Ini ya. Terus S itu setup cost, biaya pemesanan tadi yang sudah kita singgung ya, biaya pemesanan ada macam-macam tadi ya. Biaya telepon, biaya SMS ya, mungkin biaya email ya, biaya pulsa dan sebagainya. Kalau sekarang biaya pulsa ya. Terus ada holding cost ya, biaya penyimpanan. Ini biaya terkait, sehingga nanti EOQ atau jumlah ekonomis itu dihitung dari akar 2 DS ya per H. Terus kemudian untuk menghitung total biayanya bagaimana? Ada namanya TSC ya, kita tampilkan di sini. Total setup cost itu D per Q kalikan S. D tadi apa? Ya, D tadi apa? Demand ya, demand permintaan dalam satu periode tertentu. Ya, kemudian Q itu adalah Q itu EOQ ya, Q itu EOQ. Coba dikasih catatannya. Q itu besarnya jumlah yang ekonomis, pemilihan yang ekonomis kalikan setup cost, itu total setup cost. Terus kalau menghitung total holding cost rumusnya ada juga di sini ya, THC adalah Q per 2 kalikan H. Q itu EOQ, saya lagi dua itu dibagi 2 ya. Kalau sesuatu dibagi 2 itu apa namanya? Coba, sesuatu dibagi 2 namanya apa? Apa sesuatu dibagi 2? Apa? Coba. Nur Sabit. Namamu memang Nur Sabit? Nur Ahmad Sabit lah. Oh, Nur Ahmad Sabit. Ya. Sesuatu yang dibagi 2 apa? Nur Sabit. Mungkin dibagi 2 sama rata, Pak. Sama rata ya, dibagi 2 itu rata-rata ya, jadi rata-rata. Ya, berarti di sini untuk menghitung total holding cost ya, total holding cost itu dari EOQ ya, rata-rata dikalikan H ya, dikalikan holdingnya ya. Oke, itu rumusnya ya. Jadi nanti pada saat EOQ ditemukan, maka antara total cost dan total holding cost, total setup cost dan total holding cost itu pada titik yang sama. Titik yang sama itu jumlahnya yang sama. Kita lihat sekarang hubungan antar biayanya ya. Nah, ya kita lihat di sini ya, jelas di sini ya. Ini terlalu turun ini. Ada cost, ada quantity. Nah, EOQ itu di titik ini ya, titik ini. Ini kok ya turun nggak apa-apa. EOQ ada di sini. Terus ini holding cost ya, holding cost. Yang negatif setup cost. Terus ada total cost di atas tuh ya, total cost ya yang melengkung ya. Nah, baik, kita coba sedikit baca di sini ya. Holding cost sifatnya apa? Slope-nya positif ya. Apa artinya ini? Ya, artinya apa? dari biayanya bisa dilihat holding cost slope-nya positif. Terus meningkat, Pak. Meningkat gimana? Maksudnya meningkat gimana ya?
jangan satu sisi ya, meningkat dibandingkan apa dengan apa. Di perusahaan semakin banyak jumlah barang yang ada di perusahaan, maka biaya penyimpanan semakin tinggi, Pak. Oke, semakin banyak barang yang ada di perusahaan, dalam arti yang dibeli, yang disimpan, kosnya semakin tinggi, kan gitu ya, kosnya semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah, dan tampilannya kurang bagus. Oke ya, jadi semakin banyak perusahaan misalnya di titik ini ya, di atas EOG sini kita naik ke atas, semakin tinggi biayanya. Kita tarik ke kiri ya, kosnya semakin tinggi. Ini kursor saya kelihatan nggak ya? Karena secara saya nggak kelihatan ini. Halo, kursor saya nggak kelihatan nggak kalau gerak-gerak ini? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Oke, sangat membantu ya. Sebaliknya sekarang, saya kos SC ini kan negatif. Maksudnya apa ini negatif? Dari kiri atas ke kanan bawah ini. Coba ada yang bisa jelaskan? Yang dari IPA. Ayo. Negatif berarti kan sebaliknya ya, sebaliknya. Gimana penjelasannya? Semakin banyak barang yang dipesan untuk setiap kali pesan, maka frekuensi pemesanan secara keseluruhan akan semakin sedikit, sehingga biayanya akan sedikit. Biayanya sedikit, semakin banyak cepat yang dipesan berarti biayanya sedikit, semakin sedikit yang dipesan biayanya banyak. Kok bisa terjadi? Nah ya, kok bisa terjadi itu? Gimana? Logikanya gimana? Semakin banyak yang disimpan, yang dipesan, kok biayanya semakin kecil. Mengapa? Ayo, mengapa? Ayo, ada yang bisa bantu? Erna mungkin, Erna masih bisa menjelaskan. Oke, logikanya negatif ya, semakin banyak yang dipesan, biayanya semakin kecil yang dipesan, biayanya semakin tinggi di sini ya. Nah ini logikanya gimana? Ayo. Nah, seperti Ada contoh, sedikit. kalau kita beli barang itu toh Pak dalam jumlah besar, maka kan biasanya dapat potongan harganya gitu toh. Nah sebaliknya kalau kita cuman beli sedikit kan pasti harganya di atas harga yang beli banyak. Oke. Ya jelas itu logika, tapi logikanya belum nyantol itu ya. Ayo belum nyantol. Coba ada yang bisa bantu. Besar dapat potongan, kaitannya dengan biaya pemesanan gimana? Ayo ada yang nambahi. Sudah sedikit masuk logikanya. Ayo kaitan dengan biaya pemesanan. Biaya pemesanan itu dasarnya apa sih? Nah, dia perilaku biayanya. Nah, kalau pemesanan itu dasarnya apa? Kalau tadi biaya penyimpanan itu jumlah barang yang disimpan kan gitu ya. Ya, kalau semakin banyak yang disimpan ya biayanya semakin tinggi. Kanan kira-kira apa dasarnya? Padahal kebalikannya itu ya, yang dipesan banyak malah biayanya kecil. Nah, berarti dasarnya biaya biaya pesan adalah di situ udah ada sebenarnya di buku ya. Apa? Dasar biaya pemesanan. Ya, sekali lagi, pemesanan itu biasanya adalah frekuensi, ya, frekuensi pemesanan. Jadi kalau perusahaan itu kebutuhannya 1000, misalnya ya kita melakukan 1000 kilogram,
tetapi dia setiap membeli 100 kg, maka butuh berapa? 10 kali. Ayo. 10 kali ya, oke. 10 kali beli. Tetapi kalau setiap beli 50 kg, butuh berapa kali beli? 2 kali beli. 20 ya, 20 kali beli. Nah, frekuensi pembelian 10 sama dengan dan 20 ini tentunya banyak yang 20 ya biayanya, karena frekuensinya sering ya, 20 kali 20 kali telepon, 20 kali menggunakan pulsa ya untuk SMS dan sebagainya, sehingga biayanya akan lebih tinggi ya. Jadi kalau membelinya 20 kali berarti kan membelinya sedikit-sedikit ya, 50 kilo, 50 kilo, 50 kilo. Kalau belinya 10 kali berarti 100 kilo, 100 kilo ya. Berarti kalau belinya sedikit biayanya akan tinggi ya. Ini masuk di setup cost ya. Jadi kalau belinya banyak biayanya kecil, belinya sedikit biayanya banyak. Oke. Masih dalam hubungan antar biaya ini, Anda lihat EOQ. Secara grafik, kira-kira apa yang meyakinkan di sini perhitungan EOQ Anda nanti benar? Ayo, kira-kira apa? Justifikasi apa yang bisa Anda dari gambar ini aja? Ayo, justifikasinya apa? EOQ di titik ini ya, titik ini. Coba titik ini Anda tarik ke atas. Nah, ini ya, justifikasinya apa? Ada dua justifikasi yang memperlihatkan atau menguji bahwa EOQ yang Anda hitung nanti ya, jadi masih konsep ya, yang Anda hitung nanti benar. Pertama apa? Ayo, dari grafik kan, jangan lihat dari grafik. Anda tarik ke atas, ketemu apa ini? EOQ kan di sini ya, harusnya ya, ini terlalu turun ini ya, harusnya di atas ini. Nah, Anda tarik ke atas ada apa ini? Ketemu titik ini, titik apa ini? Ya, ini menjawabkan yang saya ceritakan di atas tadi ya. Jadi pada saat kita tarik ke atas ada titik di mana ada pertemuan antara apa ini? Holding cost dengan setup cost di titik ini ya. Artinya apa ini? Holding cost dengan setup cost ketemu, itu artinya apa? Ayo, coba logikanya diasah. Ketemu itu artinya apa di sini? Ayo, Rahma, coba Rahma Nurdiana. Ayo. Terjadi keseimbangan. Apa, yuk? Terjadi keseimbangan. Keseimbangan, mungkin agak dijelaskan. Ayo, keseimbangan apa? Sing lugas saja. Terjadi keseimbangan antara biaya dengan pemesanan tadi. Ya, mungkin lebih lugas lagi, keseimbangan itu gimana? Tabrakan tadi ya, tabrakan silang itu ya. Silang dari bawah ada EOQ, hitung nabrak di situ. Berarti pada saat Anda menghitung EOQ nanti, besarnya biaya holding cost dan setup cost harus tadi seimbang. Tadi apa? Maksudnya apa seimbang? Rahman. Kalau kita tarik ke kiri, ketemu apa ini? Sama ya, seimbang itu sama. Jadi besarnya biaya nanti harus sama ya di titik ini, titik kita tarik ke kiri ini ya. Nah itu. Terus ada lagi peristiwa apa lagi? Kalau kita tarik EOQ ke atas lagi, nah ke atas ini lagi ada apa ini? Menurut pandangan Anda ada apa? Menurut pengamatan Anda apa yang terjadi? Ayo silakan. Salah nggak apa-apa, belajar kok. Tadi sudah ya, pada titik yang sama berarti
besarnya biaya holding cost dan setup cost harus sama, nanti ditarik kiri ini sama sekian. Terus sudah ketemu. Yang kedua naik ke atas lagi, tiung, apa itu? Peristiwa apa kalau Anda lihat? Ayo, sekar langit coba. Sekar langit itu ya bunga langit ya. Bunga yang di langit, bunga terbang di langit ya. Coba apa itu? Peristiwa apa itu? Sekar. Kalau menurut saya, supaya dia menjaga persediaan perusahaannya biar nggak terlalu pesat, jadi biaya yang ditinggikan nggak terlalu besar juga. Oke, itu aja lihat gambarnya. Gambar itu apa sih? Itu ketemu apa di situ? Ada apa? Jadi EOQ ke atas tadi ketemu ini nabrak ya, tabrakan antara holding cost dan setup cost pada titik yang sama. Berarti nanti kalau Anda ngitung EOQ, besarnya biaya holding cost dan setup cost harus sama. Di mana ya? Ini ya, di sebelah kiri, di cost ini ya. Ini, oke, ketemu. Terus kita uji lagi ke atas. Ini untuk menguji EOQ ya. Ke atas tung ada titik ini harusnya nabrak nih ya. Titik ini apa? Gambar apa sih titik itu? Apa itu? Atau peristiwa apa? Ayo, silakan siapapun, jelaskan. Ini titik apa? Gampang lah nih ya. Nabrak apa sih? Nabrak total cost kan itu ya. TC ini ya, TC itu penjumlahan dari holding cost dan setup cost. Nah ini nabraknya di mana? Pada titik yang tertinggi atau terendah atau yang nggak jelas? Hah? Titik tertinggi atau terendah di sini? Untuk total cost ini? Terendah, Pak. Ayo, terendah ini gambarnya jelas ya. Melengkung paling rendah, ini naik lagi ya. Jadi EOQ ini nanti kalau Anda hitung harus menunjukkan bahwa cost-nya minimal, total cost-nya minimal, efisien tadi ya, ekonomik nanti, ekonomik order tadi, cost-nya minimal. Berarti kalau mesennya di atas EOQ di sini misalnya ya, cost-nya tinggi ya, kita tarik ke atas, ketemu di sini. Kosnya tinggi disumbangkan oleh biaya apa? Ini ceritanya satu lembar folio sendiri nih ya, gambarin. Kalau membelinya di atas EOQ, kosnya tinggi, yang nyumbangkan siapa? Biaya apa? Ayo, ayo, biar cepat selesai nih ya. Yang nyumbangkan biaya apa? Kalau tinggi di sini titik ini. Ya holding cost setup cost. Ayo, yang tinggi apa? Belinya banyak ya, beli bahan baku banyak ya jelas. Holding cost. Holding cost ya, biaya penyimpanannya tinggi. Ya karena belinya banyak. Tapi kalau belinya sedikit, nah Anda tarik ke atas, yang nyumbang besar adalah setup cost ini, titik ini. Ya setup cost. Orang sering beli, sering pesen ya, biaya WA-nya mahal ya, pulsanya mahal ya. Ini konsep dari hubungan antar biaya ya. Baik, terus bawahnya ada asumsi-asumsi ya. Asumsi-asumsi bisa kok enggak, nah, ini kok asumsi-asumsi kita lihat di sini ya, cuma permintaan diketahui tadi ya, demand tadi diketahui, harga per unit bahan baku konstan pada saat itu ya, konstan tetap ya karena nanti untuk perhitungan. Terus biaya pesan dan biaya simpan juga konstan. Lead time konstan ya, lead time itu waktu tunggu ya, waktu tunggu itu waktu pada saat perusahaan pesan sampai pesanan datang ya di perusahaan, itu ada waktu tunggu namanya lead time. Terus tidak terjadi kekurangan bahan baku. Ini asumsi harus dipenuhi ya. Jadi kalau Anda menghitung itu harus dipenuhi 5 asumsi itu. Oke, next ya, ada istilah ini
lead time ya, waktu tunggu ya, waktu diperlukan sejak dari pemesanan bahan baku sampai bahan baku di order point ya, titik pemesanan kembali ya, titik reorder. Berarti di titik itu, di waktu itu perusahaan harus sudah memesan kembali ya, sudah memesan kembali memesan kembali bahan baku itu ya. Itu. Terus kemudian ada istilah lagi apa yang disebut dengan safety stock. Safety stock itu persediaan yang harus selalu ada di perusahaan ya, safety stock ya, stok pengaman. Stok pengaman ya. Nah sekarang kita lihat keterkaitan antara EOQ, lead time, reorder point, dan safety stock. Kita lihat di sini ya. Ini pola pemakaian bahan baku. Coba Anda lihat ya. Anda apa namanya? Perhatikan betul. Ya, Anda perhatikan betul di sini. Ya, jadi ada safety stock. Safety stock di ini ya, di bawah ini. Di sini adalah waktu, time. Di sini adalah key, ya, jumlah. Safety stock itu ya persediaan besi gitu ya. Stok aman. Tetapi kita perlu review ya, bahwa konsep safety stock ini sekarang sudah tidak berlaku ya. Konsep produksi modern itu sudah menghilangkan safety stock. Jadi safety stock itu sudah tidak relevan ya, karena Anda bisa bayangkan kalau safety stock itu digunakan produk yang mudah rusak ya, mudah menguap, mudah hilang ya, itu maka akan sangat tidak bermanfaat ya. Misalnya katakanlah produk industri makan minuman, industri ini makanan yang dari buah-buahan, misalnya buah-buahan, maka ya kualitasnya nggak bagus ya, bisa terjadi penyusutan ya, bisa terjadi apa namanya buahnya kusut ya, dan sebagainya. Maka stoknya sudah menjadi hal yang sangat apa namanya tidak disarankan ya. Baik, kemudian tadi katakanlah sudah ditentukan ya, di atas safety stock ini ya, titik ini sampai ke sini adalah EOQ ini ya, EOQ. Titik ini di atas itu sampai ke atas. EOQ disinyalir adalah pembelian yang paling ekonomis ya, pembelian yang ekonomis. Nah, ini adalah pembelian EOQ. Kemudian yang miring ini pemakaian ya, pemakaian untuk produksi ya, miring terus ya sampai di sini. Berarti kalau sampai titik ini persediaan sudah, bahan baku sudah habis ya, sudah di atas safety stock ya, ada safety stock di sini. Berarti harus beli lagi. Kalau beli ya besarnya sama. Nah, itulah EOQ di situ ya. Belinya sama, dipakai lagi miring, seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada yang dikatakan dengan ROP, reorder point ya. Reorder point itu titik ya, bisa Anda lihat titiknya di sini. Jadi kalau produksi berjalan dari ini ya, key penuh ini ya, turun, produksi berjalan sampai titik ini, maka perusahaan harus memesan kembali ya bahan baku. Karena apa? Produksi berjalan terus ya, berjalan terus. Begitu datang pada titik ini, maka pesanan sudah datang penuh lagi ya, penuh lagi di perusahaan, dan seterusnya. Nanti dipakai lagi, ada ROP 1 ya, sampai habis, datang lagi ya, ROP 2, dan seterusnya. Nah, sekali lagi pada saat kita menentukan reorder point ya, kita tarik lurus dulu, ada garis ke bawah sampai pada titik bahan baku habis, ditarik ke bawah juga ada yang namanya lead time ya, waktu tunggu. Jadi dari pesanan sampai pesanan datang itu ada kegiatan menunggu ya, waktu tunggu. Ya, waktu tunggu, itulah lead time ya, lead time. Baik, mungkin dari sini ada yang belum jelas.
ya gambarannya. Silakan, mungkin ada yang belum jelas boleh nanyakan. Ini kalau offline enak ya. Kelas pagi itu sudah offline ya, kita sudah offline terus ya, jadi bisa ekspresinya lebih anu ya. Oke, ya nggak apa-apa ya. Ya sarannya anda membaca juga ya, membaca dulu, nanti nggak jelas bisa kita diskusi gitu ya. Oke, itu ya, itu tentang EUGI. Nah, kemudian perkembangannya EUGI itu juga banyak sekali ya, berkembang gitu ya. Berkembang dan dengan dasar yang bersama. Yang berikutnya kita lihat istilah EPQ ya, Economic Production Quantity. Kalau EUGI tadi asumsinya gini, contohnya gampang, seorang penjual mie ayam lah gitu ya, mie ayam itu biasanya kan kalau yang baru-baru ya, keliling-keliling itu kan mie-nya beli di pasar ya, mie-nya beli di pasar, kemudian dia menjualnya juga tidak terlalu banyak ya setiap harinya. Tetapi kemudian pada saat penjual mie ayam ini sudah terkenal, sudah banyak pembelinya, konsumennya semakin banyak ya, mereka kemudian berpikir untuk menetap misalnya ya, tidak keliling lagi tapi menetap, dan dia bisa saja atau sering terjadi kemudian dia membuat bahan baku sendiri, membuat mie-nya itu sendiri gitu ya. Dibuat sendiri karena kebutuhannya lebih banyak, biaya produksinya juga lebih murah kalau buat sendiri ya, mie-nya juga lebih enak. Sehingga semua efisien ya, sangat efisien. Nah, pada saat perusahaan itu berinisiatif membuat sendiri, maka dia akan atau dia bisa menggunakan pendekatan yang disebut dengan Economic Production Quantity. Ini ya, Economic Production Quantity ya, jumlah produksi yang ekonomis ya. Berarti jumlah produksi yang ekonomis itu sudah merupakan kegiatan membuat bahan baku ya. Ya, kalau tadi membeli bahan baku, sekarang membuat bahan baku. Ya, bedanya di situ. Ya, kalau buat bahan baku berarti asumsinya perusahaan sudah tidak lagi menggunakan biaya pesan ya. yang dibeli tepung ya, berarti sudah mengelola bagaimana membuat mie itu ya, memproduksi mie. Maka biaya yang muncul adalah biaya setup ya, nanti ada di produksi. Ya, jadi itu latar belakangnya ya. Nah, maka Anda sudah bisa menghitung bagaimana menghitung EPQ ya, rumusnya di sini ya, Economic Production Quantity. Rumusnya hampir sama ya, akar 2DS. 2D itu demand sama ya, demand dalam satu periode. Ada S-nya bukan setup cost, bukan biaya pesan ya, tapi apa di sini S itu semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya inisiatif berproduksi ya, jadi berproduksi. Jadi mau memproduksi kan ada menyiapkan mesin ya, pengecekan mesin ya, repair mesin dan sebagainya, atau mungkin apa namanya menyiapkan segala sesuatu ya, peralatan-peralatan, itu S di sini, maksudnya di sini ya S-nya. Terus dibagi dengan holding kalikan 1 min D per P ya, ada D per P. D itu demand, P itu production rate ya. Jadi ada tingkat permintaan, ada tingkat produksi dalam satu periode tertentu ya, tingkat produksi. Terus kemudian total cost-nya dihitung dari Q kalikan 1 min D per P per 2 kalikan H ya, sama notasinya ya, Q adalah EPQ ya, Q-nya EPQ di sini karena kita berhadapan dengan EPQ. Terus ada demand, ada Q ya, sama P ya, P itu production ya, production tingkat produksi satu periode.
Terus masih ada lagi CIMAX ya, cycle inventory maksimum. Cycle inventory maksimum itu adalah produk yang dianjurkan atau produk yang disarankan untuk ada di dalam perusahaan ya. Jadi gini, perusahaan katakanlah tadi membuat mie sehari 100 kilo butuh 1 tepung gitu ya, yang dipakai gitu ya. Nah yang tidak dipakai itu yang cycle inventory itu ya, yang masih nempel ya, yang masih ada di perusahaan ya, tapi yang sebagian sudah dipakai ya, dikonsumsi. Lagi per P kalikan P min T, atau Anda nanti menghitung dengan ini ya, P kalikan 1 min T per P. P tingkat produksi per jam ya, berapa kali, berapa unit ya, berapa kilo misalnya ya. Kemudian ada juga tingkat permintaan ya, itu prinsipnya. Terus saya juga sedikit menyinggung tentang quantity diskon ya. Ini ada materinya nggak ada, tapi soalnya ada di sini ya, nomor 4 ini. Jadi tadi disinggung siapa, Sekar Langit tadi ya, menyinggung bahwa perusahaan itu kalau membeli bahan baku dalam jumlah yang besar pasti ada potongan gitu ya, pasti ada potongan ya, ada potongan, dan itu tidak bisa, ya itu menjadi satu kondisi ekonomi ya. Anda beli kertas 1 ring mungkin berapa sekarang, 50.000 misalnya ya, tapi kalau 1 lembar bisa 200 perak kalau salah ya, 200 perak, 200 kali 500 jadi 100.000 kan itu ya, bisa 2 kali lipat ya kalau belinya eceran sama belinya 1 ring. Itu sangat logis. Terus sama ini ada satu contoh ya, ini nanti soalnya bisa diselesaikan. Perusahaan komputer itu memberikan penawarannya pada lembaga khusus gitu ya. Jadi kalau membelinya itu 1 sampai 49 per unitnya dihargai 5.200, 5.200 ya per unit komputer. Tapi sekarang nggak tahu, sekarang komputer sudah jarang ya, komputer ya masih ada ya. Oke, tapi kalau membelinya 50 sampai 99 ya, 50 sampai 99 itu harganya lebih murah ya, karena belinya lebih banyak. Kemudian ada lagi kalau membeli 100 ke atas ya lebih murah lagi ya, 4.300.000. Ini ketentuan yang ada di toko perusahaan komputer ya, di situ. Nah, kalau menghadapi seperti itu, tentunya kan nanti lembaga pendidikan atau lembaga khusus mau butuh berapa gitu ya, mau butuh berapa. Sehingga nanti akan dibandingkan. Dia akan lebih efisien kalau membeli secara EOQ ya, dengan rumus EOQ tadi, atau membeli dengan quantity diskon ya, lebih murah yang mana, itu nanti bandingkan. Nah, jadi sebenarnya di situ aja ya, fungsinya di situ aja nanti. EOQ dengan quantity diskon di situ. Tetapi kalau kebutuhannya itu di atas 100 ya berarti ya langsung diputuskan ya, nggak perlu quantity, nggak perlu EOQ ya, dia akan menerima penawaran dari perusahaan komputer karena harganya paling rendah di sini kan gitu ya, harganya paling rendah 4.300.000. Tapi kalau kebutuhannya hanya 40 misalnya ya, maka dikenakan harga 5.200.000 per unit. Dia harus menghitung membandingkan dengan EOQ. EOQ ini E-nya apa ya, kalau EOQ-nya ketemu 20 ya dia tetap mempertahankan EOQ-nya
ya, karena itu paling ekonomis. Nah, itu gambarannya ya. Ya, ini kemudian nanti kasusnya macam-macam di sini ya, banyak sekali. Baik, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita terjun ke ya, coba sekarang langsung saja semuanya di latihan soal-soal ya, nomor 1 aja ya, nomor 1 ABC. Coba, ada perusahaan furnitur menjual rata 2000 kursi setiap tahun ya. Nah, 2000 kursi itu berarti demand-nya ya, permintaannya 2000 kursi. Perusahaan estimasikan biaya pemesanan, biaya pengangkutan, dan biaya yang lain yang terkait dengan pemesanan. Pokoknya biaya pemesanan itu rata-rata Rp1.000 ya per pesan rata-ratanya. Untuk menyimpan stok dan seterusnya. Mengeluarkan biaya 18% per tahun. Nah, ya, berarti biaya penyimpanan besarnya EOQ. Ya, misalnya ini tentukan total setup cost, total operating cost, dan total cost. Terus gambarkan hubungan antara ketiga biaya. Ya, silakan. Oh, ini kalau di kelas enak ya, bisa saya bagi nih, selesai bareng ini. Ya, kalau di online ya satu-satu dulu aja ya, tentukan EOQ. Coba semua menghitung EOQ. Ya, silakan semua menghitung EOQ. Sudah ada rumusnya, ada angkanya, tinggal dimasukkan, ketemu ya. Ayo, saya kasih waktu 5 menit. Semuanya, kalau bisa semuanya.
Ada pertanyaan? Ayo, kok diem semua? Ada pertanyaan? Atau udah ketemu? Ayo, berapa hasilnya? Ya, saya cek semuanya ya, biar kelihatan semuanya. Ya, silakan yang sudah menemukan. Ya, wajahnya ditampilkan semua kok, tidak kelihatan semua ini. Cuma Nur Sabit. Ya, apa hasilnya? Ayo, berapa hasilnya? Amelia, ada nggak nih Amelia? Ada, Chandra Pak. Adi. Ya. Sopo, Amelia? Ya, ada. Berapa? Ada dihitung? Ayo, silakan. Gitu ya. Akar 2 kali berapa? D-nya 2000, S-nya 1000 dibagi holdingnya 18% kali harga, ya. Kali harga kursi, ya. 18% kali 150.000. Udah temu. Berapa yuk? Semua menampakkan wajah ya, sambil menghitung, sambil bertanya, cepat. Jadi kita agak proaktif gitu ya. Ya, silakan semua menampakkan wajah. 5,7026 bener nggak, Pak? Ini nanti saya usulkan kuliah offline loh nih ya, kalau seperti ini ya. Ya, bisa saya usulkan nanti kalau Anda kurang. Oke, tadi berapa? 5, dari mana 5,5? Ayo, 5, berapa? Ya. 5,7026 Juga gampang rumusnya. bener nggak, Pak? Belum benar. 38,4837 benar nggak, Pak? 8 Nur Said belum betul. Wah, kayak gambling ini ya. Kamu hitungnya gimana? Kayak rumus, Pak. Akar ya, akar 2 kali DS ya, D-nya 2000, S-nya 1000 kan itu ya, dibagi holdingnya berapa? 18% kali, jangan 18% toh, kalikan harga kursi 150.000. Udah cepet itu ya, sampai betul. Tadi ada yang 5 belum, ada yang 28 enggak, belum. Ayo, sedikit lagi. Ya.
Erna, coba Erna sudah ngitung belum? Erna A. Biro Erna. Alah ngitung sudah ada HP kalkulator di situ. Saya ketemu 12,171 Pak. 12,171. 171. Oke. Ada yang lain? Satu lagi. Sama 12,771. Sama ya 12,16. Ya itu nanti ya 12 sekitar 12, ya 12,16, 12,17. Ya, itu hasilnya. Artinya setiap pembelian itu harusnya sebesar 12,16 itu. Ini ya bahasa matematika, tapi kalau bahasa ekonominya ya Anda bulatkan ya 12 gitu ya. Nah sekarang Anda hitung TSC-nya, total setup cost sama total holding cost. Ini harus sama ya, atau similar itu hampir sama. Karena tadi ada koma-koma tadi ya. Ya, total holding cost, total setup cost-nya adalah berapa? Ya, kebutuhannya dibagi dengan EOQ ya, kali holding cost, kali setup cost. Holding cost-nya adalah Q per 2, 12,16 ya, kita sepakati 12,16 bagi 2 kalikan tadi 18% ya, 27.000 ya. Ada? Ya. Berapa itu coba? Coba dihitung. Hasilnya harus sama, similar itu mirip gitu ya, karena ada pecahan jadi mungkin tidak sama persis. Ayo silakan, berapa yang sudah? Ya. 4.436. 4.436. 4.000 ke 4 juta. Ayo, ada yang lain? 13.500, Pak. Kok sedikit sekali ya? Masa sedikit sekali hasilnya? Saya 4 juta. Jadi masukkan rumus saja ya, D itu 100. Ayo, tadi siapa tadi? Total setup cost itu kan demand dibagi EOQ ya, demandnya 2000, EOQ-nya 12,16 dikalikan setup cost 1000 kan gitu. Sementara yang total holding cost itu Q per 2, Q itu EOQ-nya 12,16 bagi 2 kalikan tadi holding cost-nya tadi 18% kali 150.000 ya, 27.000. Itu dikalikan ketemu berapa?
Ayo, belum benar tadi. Ada lagi, coba ayo. Riko Pertamak. Benar tuh namamu, Riko Pertamak apa? Pratama Pak. Petromat. Oh, Pratama. Yang TSC 164473. THC-nya? Ya, itu udah ada anunya ya, tinggal ngitung. Teknis ya, kalau ngitung teknis. Nanti kalau ujian ngitung teknis salah ya, ngeten ya. Ya, 164 berapa gitu ya? 164.000 berapa tadi? Riko? 164 160 Pak. Ya, 164 160 ya, sekitar itu pokoknya. 164 berapa yang atas, yang total setup cost, total holding cost 164 160. Ya, similar itu hampir sama karena ada angka yang pecahan ya, sehingga tidak mungkin sama persis. Oke. Itu yang kedua ya. Total cost-nya tinggal dijumlah ya. 328 berapa gitu ya. Jumlah saja. Nah, sekarang Anda masukkan ke gambar hubungan antar biaya. Nah, ini saya tampilkan lagi. Ya, hubungan antar biaya. Nah ini. Dah nih. Ya, Anda buat seperti ini berarti EOQ-nya diganti 12,16. Ya. Ini biaya yang sama ini 164 ini ya. 164 dan salah satu lah, 10. Ditulis di sini ya, cost-nya sini. Terus total cost-nya terendah. Tarik jumlahnya ya. Terus hubungan antar biaya EOQ dengan biaya-biaya. Sudah jelas ya? Tinggal masukkan aja, dan EOQ-nya berapa, 12,16 misalnya. Nah, holdingnya sama di titik ini, kita tarik ke kiri. Nah, berapa tadi? 164 sekian ya. 164.000 ya, tapi kalau selisihnya manu ya keliru ya, misalnya Anda ngitungnya kok 28.000, ya salah. Tapi kalau 164.000 sekian, tapi sudah mendekati angka itu, berarti sudah bisa dibenarkan. Sekali lagi, total cost-nya ya ini titik paling rendah, tarik ke kiri, terus kasih angka ya, 328 berarti ya, 164 tambah 164 ya, 328. Udah jadi ya, udah jadi. Oke, itu ya. Ada yang belum jelas? Baik ya, saudara sekalian, berikutnya saya nggak akan memberikan materi yang banyak-banyak, tapi yang penting Anda paham, karena ini mata kuliah prinsip-prinsip ya. Minggu depan rencana saya akan masuk ke soal-soal saja ya, soal-soal berikutnya ini ya. Anda latihan dulu, Anda coba dulu. Kalau nggak jelas langsung nanya ya, saya siap sedia 24 jam. Anda lewat WA gitu ya, tanya mana yang belum jelas, mana yang belum bisa diselesaikan ya. Anda lanjutkan di soal nomor 2, 3 ya, silakan dicoba ya, 2, 3 masih banyak nih ya, 4 juga ada ya. Nanti Anda coba silakan ya, 4, 5 sampai 6 ya, 7 ya, ada yang bahasa Inggris.
silakan dicoba semaksimal mungkin. Ini sebenarnya identik ya, mau satu rumus gitu ya. Nah, Anda coba. Kalau nggak tahu silahkan tanya ya, boleh tanya ya, nggak usah. Atau ke kampus. Saya setiap hari ke kampus, kali gawe kami ke Seroja juga ada hari Jumat ya, hari Jumat. Tapi ngajar ya, ngajar S3 di sana ya. S3 itu offline ya, ketemu di kelas ya, karena offline. Kalau nggak offline nggak, S3 lucu ya. Lucu. Jadi offline sedikit muridnya ya, hanya 11 orang itu ya. Oke, itu saudara sekalian ya. Jadi nanti Anda coba ya, jangan lempem ya, coba. Nggak bisa tanya kan gitu ya, tanya ya, nggak bisa tanya. Nanti minggu depan kita ulas ya, kita ulas satu persatu ya, supaya Anda paham betul ya. Sekali lagi ini PPMO, tadinya saya nggak akan terlalu banyak, dasar konsentrasi itu ya. Ada manajemen operation untuk manajer, untuk entrepreneur ya, untuk pendidik. Nah itu nanti udah advance ya. Nah itu ya, untuk malam hari ini pertemuan kita cukupkan. Silakan nanti latihan kita ulas ya minggu depan. Baik, kita ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya kira cukup ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Saya Sintif ya. Selamat istirahat.